banyak yang positif, dia pasti akan narik si negatif untuk ngumpul ke dia supaya di atom yang komplit. Sudah diulang. Proton ada anti proton. Ini masih yang proton. Siap proton dan neutron ya. Jadi dia untuk mengkomplitkan sistemnya dia akan nariknya justru yang neutron karena dia bersifatnya positif. Ada juga atom yang kandungannya banyak negatifnya, banyak neutronnya, otomatis dia akan ngikat si proton. Supaya seimbang ya? Supaya seimbang. Iya, antara dia akan mencari sistem ideal terus kan. Iya, itu antara proton dan neutron ya. Siap. Proton dan neutron. Siap. Terus? Nah, anti proton, anti neutron ini, setahu saya justru dia mungkin masuknya udah seperti ke magnet ya, atau magnet. Malah dia menolak. Anti menolak dari si proton misalkan. Menolak si proton. Bisa juga dibilang itu berarti dia neutron. Oh, kalau bahasa besarnya ya. Jadi kan dia nggak mau sama si proton, maunya neutron doang. Nolak gitu. Ya. Si anti itu ya. Terus? Sebaliknya anti neutron berarti dia maunya si proton aja udah. Tapi ada antinya. Ada antinya. Supaya misalkan si proton atau si neutronnya jadi seimbang ya, netral ya. Ada antinya ya. Cuman saya lupa nih Pak, yang antinya ini keterkaitannya sama apa saya lupa. Cuman ingat saya pernah ada pelajaran itu sih. Ada juga hukum fisika mas. Jika proton dan anti neutron itu digabungkan, disaling meniadakan. Saya malah belum tahu kalau yang itu. Tahu ya. Dari Pak Budi nih. Saling meniadakan dia. Nah itu di CERN tahu nggak mas? Uji coba yang bilangnya God particle itu. Belum tahu saya. God particle. Jadi dia itu yang namanya misalkan diambil proton gitu ya. Proton itu ditembakkan itu dengan radius besar ya. Kemudian dihantamkan ke itu menciptakan itu untuk menciptakan antinya. Anti neutron itulah yang disebutnya God particle, si anti itu. Jadi itu dalam rangka aku menganalisa moksa, tahu moksa mas? Disappear, menghilang. Kalau leluhur kita kan pernah tuh Nusantara ada moksa. Sekarang terlabeling bahwa moksa itu adalah Hindu Buddha dari India, bukan. Sebenarnya leluhur kita moksa dengan cara Topo Broto. Nah itu aku nggak lihat mas. Itu kenapa fisiknya bisa menghilang itu? Aku kaitkan dengan tadi. Iya, ada ilmiahnya ya Pak ya. Ada ilmiahnya. Betul. Sama kayak Asil bin Barkia. Jadi antara proton dan anti neutron jika dia disatukan itu saling meniadakan. Gitu. Hilang bukan berarti tidak ada mas, tapi tetap ada eksis, tapi energi lain. Nah itulah yang tadi saya bilang itu mas, yang mas bilang itu antinya itu menolak kan? Menolak. Jadi tinggal dibesarkan aja yang menolaknya itu sehingga yang protonnya itu sirna dia. Jadi bentuk lain. Mungkin dalam radius energinya masuk ke dimensi ke radius yang terbesar atau terkecil nggak ngerti. Nah, fungsinya anti itu sebenarnya untuk apa mas? Kalau dapat pengertiannya bukan fungsinya di proton atau neutron, menyeimbangkan aja atau apa gimana? Kalau saya sih penyimbangan aja. Kan dia cari kondisi ideal. Kondisi ideal ya. Kadang pun kalau nggak tahu pasti ada kandungan kapasitinya yang kita tahu cuman dia proton, dia neutron, pasti akan bertemu. Tapi atom kan banyak ya Pak. Bisa jadi yang ini jangan-jangan lebih besar. Si neutronnya juga pindah ke proton yang lebih kuat. Itu proton dan neutron ya, atau lebih dalam lagi proton dan anti neutron itu sebenarnya apa mas? Energi bukan? Maksudnya ya bukan energi juga sih Pak. Ya dia memang komponennya si atom sendiri. Iya. Memang ada dua unsur itu. Selalu kalau kita belah lebih kecil lagi selalu ada dua pasang itu. Menurut saya iya.
Jadi misalkan anti neutron kita belah lagi juga sebenarnya ada 2 lagi. Nah kalau yang antinya sih malah Nggak tahu kurang ya. tahu saya Pak dibelahnya. Saya pernah dengar saya. Pernah dengar ya? Anti. Cuma Oke, terima kasih ini penjelasan dari ahlinya nih tentang proton dan neutron. Oke, makasih. Good.